Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang trigonometri. Kalau pada video sebelumnya sudah saya bahas apa itu ketetapan nilai perbandingan trigonometri. Ya, ini saya tekankan lagi karena ini sebagai dasar pembahasan ilmu trigonometri. Jadi sangat penting sehingga perlu saya ulas kembali. Ya. Jadi kalau ada perkataan atau kalimat nilai perbandingan trigonometri, maka konotasinya adalah ada 6 ini. Jadi kalau kita bahas tentang nilai perbandingan trigonometri, yang kita konotasikan adalah yaitu yang pertama sin. Sin itu adalah sin demi. Artinya sisi depan permiring. Nah, ini pembahasannya pada segitiga siku-siku. Jadi pembahasannya pada segitiga siku. Jadi kalau bukan pada segitiga siku-siku, maka tidak berlaku sin itu adalah depan permiring. Jadi saya singkat sin demi. Si sin itu adalah depan permiring. Nah, depan ini tergantung sinnya siapa, gitu ya. Jadi depan ini tergantung sinnya siapa. Kalau sinnya C, nah ini sinnya C begitu, sin C, nah, sin C gitu, ini C begitu, maka maksudnya ada sisi depannya C, nah, sisi depannya C. Ya. Jadi kalau dia sin C ya berarti sisi depannya C posisi miring, sedangkan sisi miring pada segitiga siku-siku itu selalu tetap. Ya. Nah, misalkan lagi. Misalkan lagi sin sudut katakanlah B gitu, B gitu, B, maka ini depannya B, depannya B, depan sudut B, maksudnya begitu. Ya. Jadi misalkan lagi saya punya sin katakanlah sin alfa gitu ya. Nah, sin alfa. Nah, sin alfa. Maka sisi depannya siapa? Sisi depannya alfa. Nah, begitu. Jadi sin itu adalah demi depan pemiring, depannya itu kalau dia sin alfa ya depan sisi di depan sudut alfa posisi miring. Ya, itu pengertian sin ya, perbandingan sisi depan persisi miring. Makanya ini dinamakan perbandingan trigonometri. Sekali lagi, ini pada segitiga siku-siku. Ya. Nah, itu nanti yang kedua kosekan, itu kosekan yang kedua ini. Yang kedua ini adalah kosekan. Kalau kosekan alfa, ini kosekan alfa misalkan, ya maka ini sisi miring persisi depan. Nah, di depan. Itu definisinya seperti itu. Jadi kalau ada cos alfa itu sama dengan sisi miring persisi depannya alfa. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau nanti adalah cos yang ketiga, perbandingan trigonometri itu ada cos. Cos itu ada sami. Samping permiring. Ini samping permiring, sami. Kalau dia cos alfa begitu, berarti sisi sampingnya sudut alfa posisi miring. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, perbandingan trigonometri yang keempat. Nah, yang keempat ini ada sekan. Sekan itu adalah sisi miring posisi samping. Ini kalian harus paham betul. Kalau dia sekan alfa begitu, sekan alfa, maka dia sisi miring persisi sampingnya alfa, sisi sampingnya alfa. Ya. Kemudian berikutnya perbandingan trigonometri berikutnya adalah tangan, misalkan tangan alfa, maka sisi depan tangan itu desa.
tangen itu desa. Perbandingan sisi depan dan sisi samping. Nah, maka kalau dia tangen alfa, ya sisi depannya alfa, begitu, per sampingnya alfa. Ya. Kemudian perbandingan trigonometri yang terakhir adalah kotangen. Kotangen itu adalah sisi samping per sisi miring. Nah, kalau dia kotangen alfa, berarti sisi sampingnya alfa per sisi depannya alfa. Ya, itulah 6 nilai perbandingan trigonometri. Kenapa dikatakan nilai perbandingan trigonometri? Kalau kita amati 1 sampai ke 6 ini menyatakan perbandingan dari sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Ya, itu yang harus kalian pahami dan itu nanti di belakang selalu terlibat, artinya sering terlibat dalam pembahasan-pembahasan trigonometri. Dan ini juga penting nanti itu ke pembahasan-pembahasan fisika, nanti ke mekanika misalkan itu uraian dari sebuah vektor ke sumbu X, sumbu Y, nanti merupakan ilmu perbandingan trigonometri seperti ini. Ya, itu poin penting pada nilai perbandingan trigonometri. Ya. Ya. Kemudian saya lanjutkan adalah kalau ada kejadian seperti ini, diberikan segitiga sisiku ABC sebagai berikut. Itu artinya kalau ada tanda begini, itu artinya ini itu adalah siku-siku di A. Dari segitiga siku-siku itu, maka kita nanti akan bisa menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga ABC itu. Ya, jadi ini akan saya jelaskan perbandingan trigonometri yang terjadi jika diberikan segitiga siku seperti gambar di layar sebelah kiri. Ya, ini akan saya jelaskan. Nah, saya jelaskan di sini. Saya gambar sebuah segitiga siku-siku ABC. Ya, seperti ini. Nah, ya, ini namanya di situ siku-siku di sini. Siku-siku A. Ini A, ini B, dan ini C. Nah, karena siku ini adalah merupakan segitiga siku-siku, maka bisa ditentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, yang pertama, kalau ada segitiga seperti ini, yang pertama itu perbandingan, kita akan memandang sudut B dulu. Sudut B dulu. Saya akan memandang sudut B dulu. Maka yang pertama, kalau sin B, berarti sin sudut B maksudnya. Nah, ingat, sin itu adalah depan per miring. Wah, nomor 1 itu. Sin itu adalah ini yang 1 ini depan per miring. Kalau dia sudut B, maka depannya B adalah AC. Berarti ini AC per artinya panjangnya AC per miring. Nah, ini per miring katanya. Nah, samping per miring di sini. Maka miringnya adalah BC. Nah, ini masih sudut pandangnya adalah sudut B. Kemudian yang kedua, saya ingin mencari yang kedua itu adalah
kosekan, kosekan, kosekan. Nah, kosekan sudut B. Kosekan sudut B. Katanya kosekan sudut B, lihat motor sebelah kiri adalah sisi miring per sisi depan. Per sisi depan. Berarti sisi miring per sisi depan. Artinya depannya sudut B karena kosekan B. Berarti miringnya adalah BC, kemudian depannya adalah AC. Ini masih sudut pandang sudut B. Kemudian yang ketiga, kalau tetap sudut pandang B, yang ketiga adalah lihat nomor kiri cos. Nah, cos berarti cos sudut B. Cos sudut B nanti berarti katanya di sini lihat monitor sebelah kiri itu sisi samping per sisi miring. Jadi sampingnya B adalah sampingnya sudut B ini adalah AB. Nah, berarti dia adalah panjangnya AB per miring panjangnya BC. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah sekan. Perhatikan. Nanti sekan itu adalah sisi miring per sisi samping. Nah, berarti sekan sudut B nanti adalah sisi samping katanya di sini. Sisi samping per sisi miring. Sisi samping per sisi miring. Sisi samping, sekan itu sisi miring per sisi samping. Sisi miring per sisi samping. Berarti dia BC per AB. Itu kosekan. Itu sekan. Sekan. Kemudian yang kelima adalah, perbandingan trigonometri yang kelima adalah kita akan bukan tangen sudut B. Nah, yang kelima ini, ya monitor. Yang kelima ini tangen B itu adalah sisi depan per sisi samping. Karena dia sudut B, berarti sisi depannya adalah AC, sisi miringnya adalah AB. Berarti apa? AC per AB. Nah, per AB. Nah, perhatikan di sini. Kemudian yang keenam, perbandingan trigonometri yang terakhir nanti adalah kotangen di sini. Kotangen yang keenam. Kotangen beta masih sudut pandang B. Sudut B. Kotangen beta itu katanya sisi samping per sisi depan. Sisi samping per sisi depan. Karena dia kotangen sudut B, kotangen sudut B ini sisi samping, berarti AB begitu per AC. Gitu. Ya, itulah nilai perbandingan trigonometri pada segitiga ABC. Ini semua tadi sudut pandangnya adalah sudut pandang B. Nah, perlu kalian simak, perhatikan 1 dan 2. Coba 1 dan 2 ini. Ini sin sama kosekan. Ternyata kalau sin itu AC per BC, depan per miring, ternyata kosekan B itu adalah miring berdepan. Dari sini bisa dikatakan bahwa saling berbalikan. Artinya apa? Sin B itu sama dengan seper kosekan B. Atau bisa tulis kosekan B itu sama dengan seper sin B. Nah, seper sin B. Coba, kalau sin B itu AC per BC, ternyata kosekan itu BC per AC, kebalikannya. Nah, coba sekarang ini kita amati juga sekarang. Kita amati. Ini penting, kalau ini penting. Nah, ini sebuah kesimpulan dari fakta ini. Nah, ternyata yang ketiga dan empat ini juga begitu. Kalau cos B itu adalah sisi samping per miring, cos B itu sampingnya B per miring, ternyata sekan B, sekan sudut B itu kebalikannya. Nah, miring per samping. Ini kalau ini AB per BC, ternyata ini BC per AB. Maka bisa disimpulkan bahwa
sekan sudut B itu sama dengan sekan B itu sama dengan seper cos B. Atau kebalikannya, cos B itu sama dengan seper sekan B. Ya, ini penting di belakang hari. Nah, ini penting. Kemudian berikutnya adalah di sini. Nah, perhatikan di sini. Sama. Jadi kalau antara tangan dan kotangan itu adalah berkebalikan. Kalau tangan ini dicari depan persamping, yaitu AC, depan persamping, depannya sudut B, persampingnya sudut B, begitu. Depan persamping, tetapi kalau kotangan dibalik, samping per depan. Artinya apa? Di sini bahwa kotangan B itu sama dengan sepertangan B. Atau juga tangan B itu sama dengan seperkotangan sudut B. Ya, jangan lupa ini adalah kesimpulan yang penting nanti dipergunakan untuk tahap-tahap berikutnya. Ya, nah itu tadi sudut pandangnya adalah segitiga B. Nah, ini sudut pandangnya adalah sudut B ini. Sudut pandangnya ini ada sudut B. Tetapi di situ ada sudut yang lain. Mau kita bahas sekarang adalah kalau sudut pandangnya itu adalah sudut C. Jadi kalau tadi perbandingan trigonometri yang menggunakan sudut pandang sudut B, sekarang kita akan menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga ABC ini dengan sudut pandang sudut C. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya akan mencari dalam sudut pandang sudut pandang sudut B. Sudut pandangnya adalah sudut pandang sudut B. Sekarang perhatikan di sini sudut pandangnya sudut pandang sudut C sekarang. Kalau ini tadi sudut pandangnya adalah sudut pandang sudut B. Sekarang saya akan menentukan kalau sudut pandangnya sudut C. Yang pertama, nanti kan, saya ingin mencari ini. Ya, saya akan melanjutkan kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang sudut C. Perhatikan di situ. Saya juga ingin mencari sin. Tetapi bukan sin sudut B. Kalau tadi ini kan sin sudut B. Nah, sekarang adalah sin sudut C. Nah, sin sudut C itu tetap rumahnya sin itu adalah depan per miring. Tetapi depannya sudut B, kalau depannya sudut B tadi kan AC. Gitu ya. Tetapi depannya sudut C itu adalah sisi AB. Nah, berarti ini adalah AB begitu. Per miring. Nah, kalau per miring itu sudut pandang
B maupun C sama. Miringnya adalah BC. Nah, BC. Perhatikan di situ. Nah, jadi kalau dia sin C ya depannya C siapa adalah AB bermiring. Kalau dia sin sudut B berarti sin sudut B depannya AB itu adalah AC sama miring. Nah, itu. Jadi depan dan belakang ini tergantung ini siapa. Jadi depan belakangnya tergantung ini siapa. Kalau dia B ya depannya B, kalau dia C ya depannya C. Yang kedua nanti adalah yang kedua. Kita ingin menentukan tetap sama kosekan. Kosekan. Kosekannya siapa? Kosekannya C. Sama rumusnya yang kedua. Perhatikan di sini. Kosekan itu ada sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya adalah BC. Sisi depan karena dia adalah kosekan C ya depannya C ini adalah AB. AB. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga perbandingan trigonometri yang ketiga dengan sudut pandang sudut C. Nah, yang ketiga ini adalah kosekan. Sorry, cos. Nah, cos itu ada sisi samping per sisi miring. Berarti cos sudut B cos sudut C nanti ya berarti sampingnya C adalah AC. Karena samping per miring per BC. Karena miringnya BC. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sekan. Selama ini sekan sudut C. Berarti apa? Kalau cos tadi adalah cos C ada sampingnya C per miring, berarti kalau sekan nanti adalah miring per sampingnya C. Miringnya adalah BC, begitu. Per miringnya adalah per sampingnya adalah AC. Nah, itu sekan. Perbandingan trigonometri keempat dalam sudut pandang sudut C. Kemudian yang kelima adalah tangan C dalam hal ini. Ingat, sudut pandangnya C. Tangan itu katanya adalah yang kelima itu ada tangan itu adalah sisi depan per sisi samping. Karena sudut pandangnya C, sisi depannya adalah AB, sampingnya adalah AC. Berarti AB per AC. Ya. Perbandingan trigonometri yang keenam dalam sudut pandang sudut C adalah kotangen C. Nah, kotangen C. Nah, saya kadang-kadang ada G-nya seperti ini, kadang-kadang. Nah, itu maksudnya sama. Nah, kotangen C. Kalau tangan C itu tadi ada depan per samping, nah di sini kotangan itu adalah samping per miring. Kalau kotangan C berarti sampingnya C itu adalah AC per samping. Kalau kotangan itu berarti dia adalah samping per samping per depan. Karena rumusnya adalah samping per depan. Sampingnya sudut C itu adalah AC ini, depannya adalah AB. Ya, itulah 6 perbandingan trigonometri kalau sudut pandangnya itu adalah sudut C pada segitiga ABC. Ternyata ini sama. Perhatikan di sini. Sama. Sin C sama kosekan C. Kalau sin C itu sama dengan AB per BC, sementara kosekan C itu sama dengan BC per AB. Terjadi hubungan bahwa apa nanti? Bahwa kosekan sudut C itu sama dengan seper sin sudut C. Kan itu kan. Ini nanti juga begitu.
berarti sekan sudut C itu sama dengan, kalau ini cos C sama dengan AC per BC. Dan sekan C-nya adalah BC per AC, saling berkebalikan seperti ini. Berarti sekan C nanti adalah seper cos C. Ini juga begitu. Ternyata tangen C itu sama dengan AB per AC, sementara kotangen C itu sama dengan AC per AB. Kebalikannya. Berarti nanti kotangen C itu sama dengan sepertangen C. Ya, itulah formula baru diperoleh dari menentukan perbandingan trigonometri dari segitiga ABC. Ya, berarti nanti bisa disimpulkan, ada kesimpulan. Jadi nanti kesimpulan dari mengerjakan perbandingan trigonometri sudut pandang B dengan sudut pandang C ini, maka kesimpulannya kalau ada cos titik-titik itu, maka cos titik-titik akan sama dengan seper sekan titik-titik. Atau sekan itu titik-titik akan sama dengan seper cos titik-titik. Nah, nanti yang kedua juga sama. Yang keduanya apa? Kalau ada sekan titik-titik, maka sama dengan, kalau ada kosekan titik-titik sama dengan sepersin titik-titik. Nah, seperti itu kesimpulannya. Ya, itu poin penting dari salah satu poin penting dari video kali ini. Ya, berikutnya adalah ya, kalau ada contoh seperti ini, itu diketahui segitiga PQR siku-siku di P dengan PQ sama dengan 2 cm, PQ-nya itu 2 cm begitu. Nah, itu ada segitiga ABC begitu. PQR segitiganya PQR, dia siku-siku di P dengan panjang PQ diketahui, kemudian QR-nya diketahui, kemudian kita disuruh menentukan panjangnya PR, kemudian kita disuruh menentukan nilai perbandingan trigonometri dari segitiga PQR, ya, dari segitiga PQR. Ya, akan saya jelaskan. Ya, akan saya jelaskan di sini lewat coretan kertas begitu. Ya, di situ. Nah, kita lukis dulu. Nah, segitiga PQR. Kita lukis dulu segitiga PQR. Nah, siku-siku di P katanya. Berarti siku-siku di sini. Beri simbol siku-siku. Ini simbol siku-siku. P katanya. Segitiganya adalah PQR. Nah, begitu. Kemudian di situ diketahui bahwa panjang PQ itu 2 cm. Ini itu 2 cm. Nah, 2 cm. Kemudian panjang QR, QR ada sisi miring. Sisi miring adalah 5 cm. Ya. Kita akan yang pertama, yang A itu kita disuruh menentukan panjangnya PR. Nah, ingat PR nanti pasti sama dengan akar pakai Pitagoras. QR kuadrat min PQ kuadrat. Ya, pakai rumus Pitagoras. Ingat video pertama saya
saya berikan video kedua saya. Video sebelum ini saya kenalkan apa itu segitiga siku-siku beserta seluk-beluknya. Ya, berarti ini nanti sama dengan begitu. QR-nya 5. Kalau dikuadratkan dia 25. Ya. Kemudian PQ-nya 2, kalau dikuadratkan 4. Berarti min 4. Berarti sama dengan akar 21. Berarti ini akar 21 cm. Ya. Ya. Berarti semua sisi pada segitiga siku-siku PQR itu sudah bisa diketahui sekarang karena PR-nya sudah dihitung. Sekarang saya berikutnya yang B ingin mencari nilai perbandingan trigonometri dari segitiga PQR yang sudah seperti ini. Yang pertama adalah saya menggunakan tetap sudut pandang Q. Maka kalau sudut pandangnya sudut Q, maka nanti sin Q, ingat sin itu kan depan per miring. Depannya sudut Q akar 21 per miring. Miringnya adalah 5. Nah inilah sin Q. Jadi perbandingan trigonometri merupakan perbandingan sisi-sisinya. Nah, kemudian setelah sin Q, kita akan mencari kosekan Q. Nah, kosekan Q. Ingat, kalau sin theta itu sama dengan akar 21 per 5, maka kosekan theta tadi kan kosekan itu, kosekan tadi, perhatikan. Jadi dong, kosekan tadi kan sama dengan kosekan theta berarti sama dengan sepersin theta. Kan gitu kan tadi. Nah, jadi tadi kosekan theta itu sama dengan sepersin theta. Nah, maka ini nanti kalau sin tetanya akar 21 per 5, maka kosekan theta itu nanti pasti 5 per akar 21. Ini perbandingan trigonometri yang pertama, ini perbandingan trigonometri yang kedua. Ya. Nah, kemudian tetap dengan sudut pandang sudut Q, mencari nilai perbandingannya. Kalau ini sin kosekan berarti sekarang cos theta. Nah, cos theta. Cos Q karena sudut Q. Cos Q berarti cos itu adalah demi depan per samping. Depan per samping. Depannya Q, cos itu adalah samping per miring. Cos sami. Cos sami. Samping per miring. Karena dia adalah cos Q, berarti sampingnya sudut Q per miring. Berarti dia adalah 2 per 5. 2 per 5. Kemudian yang keempat adalah yang namanya sekan Q. Nah, ingat, tadi juga diberikan. Kalau sekan Q itu berarti sama dengan seper cos Q. Cos Q. Kalau sekan Q itu berarti seper cos Q. Ya. Berarti ini nanti sekan Q nanti adalah seper cos Q. Nah, berarti kalau cos Q-nya 2 per 5, sekan Q-nya adalah 5 per 2. Kemudian kita ingin mencari perbandingan trigonometri dengan sudut pandang sudut Q. Yang kelima adalah tangen Q. Nah, tangen itu rumusnya adalah desa. Depan per samping. Karena dia sudut Q, ya depannya sudut Q per samping. Depannya sudut Q adalah akar 21. Nah, sampingnya Q adalah 2. Nah, kemudian yang keenam nanti, kalau ini tangen Q, berikutnya nilai perbandingan yang keenam adalah cos tangen Q. Ingat, tadi ada formula cos tangen Q itu sama dengan sepertangen Q. Nah, tadi. Nah,
Berarti ini sepertangen Ki. Berarti 2/21. Ya, itulah perbandingan, nilai perbandingan trigonometri. Iya, ini nilai perbandingan trigonometri dengan sudut pandang sudut Ki. Ya, ada contoh satu ini. Sekarang saya akan menggunakan dalam sudut pandang, ini tadi kan sudut pandangnya adalah sudut Ki, gitu kan? Sudut pandangnya sudut Ki. Sekarang saya ingin menentukan perbandingan trigonometri dengan sudut pandang sudut R. Sudut pandang sudut R. Berarti yang pertama sin R. Sin R. Sin itu adalah rumusnya adalah demi depan per miring. Depan per miring. Kalau sin sudut R berarti depannya R itu ini sama miring. Berarti 2/5. Kemudian yang kedua, kita mencari kosekan dari sudut R. Ingat tadi, kosekan itu adalah sepersin. Berarti kalau ada sin R-nya 2/5, kosekan sudut R nanti adalah 5/2. 5/2. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah kita ingin mencari cos R. Cos R. Cos itu adalah demi depan per miring. Kalau cos R ya depannya R ini sama miring. Sorry, salah lagi. Cos itu adalah kosami. Kosami. Cos itu adalah samping per miring. Cos itu adalah samping per miring. Sorry. Cos itu adalah samping per miring. Kalau dia cos R ya sampingnya R ini sama miring. Sampingnya R itu adalah ini. PR. PR-nya itu adalah akar 21. Nah, per miring, miringnya adalah ini. Miringnya adalah 5. Berarti yang keempat nanti kebalikan dari cos R itu adalah sekan R. Kalau cos itu adalah samping per miring, nah, maka sekan R-nya nanti adalah miring per samping. Nah, kemudian yang kelima adalah kita ingin menentukan nilai perbandingan yang kelima. Nilai perbandingan trigonometri yang kelima adalah tangen R. Tangen itu adalah desa. Depan per samping. Kalau tangen R itu berarti depannya R per sampingnya R. Tangen itulah desa. Depan per samping. Kalau dia tangen R, sudut R adalah berarti depan per samping. Desa. Depannya 2, depannya adalah 2, sampingnya adalah akar 21. Jadi kalau tangen R, ya depannya sudut R ini, per sampingnya sudut R ya ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, perbandingan nilai trigonometri pada segitiga PQR dengan sudut pandang sudut R, itu adalah kotangen R. Kotangen R. Kotangen R, kalau tangen R itu adalah desa depan per samping, nah, maka ini kotangennya adalah samping per samping per depan. Samping yaitu akar 21 per depan. Ya. Itulah kalau ada segitiga ABC seperti yang ada di kanan itu. Jadi kalau seperti ada di kanan itu faktanya seperti contoh satu itu, maka kita akan bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri seperti ini. Seperti ini. Ya. Berikutnya adalah contoh kedua. Ya. Contoh kedua di situ. Ya. Contoh kedua,
Diketahui nilai perbandingan trigonometri sebagai berikut. Ya, itu contoh keduanya. Apa namanya? Yang A itu sin A. Sin A. Jadi ada segitiga gitu, siku-siku. Sin sudut A itu perbandingannya 3 dibanding 4. Kemudian kita disuruh menentukan perbandingan, nilai perbandingan trigonometri yang lainnya. Jadi kalau ada bahas nilai perbandingan trigonometri itu ada sin, ya, ada 6 sin, kemudian ada kosekan, gitu ya. Kemudian ada cos, ya, kemudian ada sekan, begitu. Kemudian ada tangen, yang terakhir adalah kotangen. Jadi kalau kita bicara tentang nilai perbandingan trigonometri, ya berarti kita bicara 6 hal ini. Ya, gitu ya. Ya, kembali ke sini ke contoh 2. Di situ yang A itu sin A-nya adalah 3/4. Karena sin itu merupakan perbandingan depan per miring. Itu depan per miring, gitu ya. Depannya itu perbandingan sisi depan per sisi miring itu 3 dibanding 4. Ya, saya jelaskan. Ya, ini saya lukis segitiganya. Ini bicaranya lah segitiga siku-siku. Ya, kalau tidak segitiga siku-siku maka tidak akan ada formula sin itu adalah demi depan pemiring. Cos itu adalah kosami samping pemiring. Tidak muncul formula itu. Formula muncul itu pada segitiga siku-siku. Ya, segitiganya saya lukis sebagai berikut. Saya lukis sebagai berikut. Nah. Nah. Ya, ini siku-siku. Katakanlah sudut A-nya itu ini. Nah, sudut A-nya di situ. Nah, karena katanya di situ diketahui, nah, ya di sini itu sin A-nya itu ada 3/4, artinya perbandingan sisi depan per miring itu ada 3/4. Kalau di sini 3K, maka di sini 4K. Kenapa? 3K per 4K itu sama dengan 3/4. Nah, misalkan seperti itu. Itu karena kenapa kok tidak tertulis 3 sini 4? Kalau 3 ini 4 berarti bukan perbandingan, itu sudah jelas di sini tuh panjangnya 3 satuan, sini 4 satuan. Kalau ini tuh bisa macam-macam. Ya. 3/4 itu macam-macam, bisa 6/8. Berarti ini kalau K-nya 2, berarti ini K-nya 2, 6/8 juga 3/4. Jadi kenapa saya tulis K dengan K? Kok tidak tertulis 3 sama 4? Karena itu merupakan perbandingan. Nah, kalau ini 3, ini 4, bukan perbandingan. Itu namanya sisinya sudah seperti itu. Gitu ya. Nah, dari sini ini 4K, maka ini nanti bisa ditentukan. Ini nanti pasti ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Jadi akar 4K kuadrat, begitu. 4K kuadrat itu kan 16K ya. Dikurangi 16K kuadrat. Ini nanti kan sama dengan, saya hitung di sini. Ini kan pasti Pitagoras 16K kuadrat dikurangi 9K kuadrat. Berarti kan sama dengan 16 dikurangi 9 itu adalah 7. Berarti nanti 7K kuadrat. Nah, ini itu sama dengan K akar 7. Nah, berarti ini itu K akar 7. Ya, kita akan mencari perbandingan
trigonometri yang lain. Sinnya tadi kan sama dengan 3/4. Karena sin sudah ada, berikutnya yang mau kita tentukan nanti, yang pertama adalah kosekan sudut A. Ingat, kosekan itu sin. Nah, ini sudah ketahuan ini, berarti kan. Kalau di sini itu sin A-nya sama dengan 3/4, berarti kosekan A-nya ya 4/3. Nah, yang kedua, kita cari perbandingan trigonometri dari fakta soal A itu adalah cos sudut A. Nah, cos sudut A. Cos sudut A, kita asumsikan A-nya di sini. Ya. Cos sudut A itu berarti cos itu adalah, ingat rumusnya, cos sami samping per miring. Samping per miring. Sampingnya sudut A ini berarti K akar 7/4K. Nah, ini dibagi dengan K, maka jawabnya akar 7/4. Ya, itu perbandingan trigonometri yang kedua. Kemudian yang ketiga kita cari adalah sekan A, sekan sudut A. Ingat, sekan tadi kan sama dengan 1/cos A. Kalau cos A-nya itu ketahuan akar 7/4, akar 7/4, ini akar 7/4, maka sekannya tinggal kebalikannya, 4/akar 7. 4/akar 7. Kemudian yang keempat kita cari adalah tangen sudut A. Ingat, tangen tadi adalah desa, depan per samping. Berarti tangen sudut A depan per samping. Depannya sudut A itu 3K. Per sampingnya sudut A itu K akar 7. K akar 7. Ini hilang dengan ini, berarti sama dengan 3/akar 7. Ya. Berikutnya yang kelima adalah kotangen A. Kotangen A. Kotangen A. Nah, ingat, kotangen itu sepertangen. Jadi kalau tangennya ada 3/akar 7, maka kotangen A-nya nanti adalah akar 7/3. Yaitulah perbandingan trigonometri yang lain. Karena itu sinnya sudah diketahui, berarti kita harus mencari kosekan. Nah, kosekan ini. Kosekan itu adalah sepersin. Kalau sinnya 3/4, maka kosekannya adalah 4/3. Sementara cos itu adalah samping per miring. Sampingnya K akar 7, miringnya 4K. K-nya jelas berarti akar 7/4. Sekan itu adalah sepercos. Kalau cosnya ada, sekannya tinggal membalik 4/akar 7. Gitu kan. Kemudian tangen A itu desa depan per samping. Tangen A itu depannya sudut A itu 3K, sampingnya sudut A itu K akar 7. K-nya dibagi berarti 3/akar 7. Kemudian kotangen itu adalah sepertangen. Kalau tangennya 3/akar 7, maka kotangennya adalah akar 7/3. Ya, itulah perbandingan trigonometri dari soal yang A. Jadi soal A ketemu perbandingan trigonometri seperti tadi. Nah, berikutnya saya ingin menentukan perbandingan trigonometri yang lain kalau kejadiannya seperti yang B ini. Nah, yang B ini. Kejadian yang B itu. Ya, akan saya jelaskan. Kalau kejadiannya seperti yang B, ya, di mana
5 dikalikan kotangen A itu, 5 dikalikan kotangen A itu sama dengan, 15 kotangen A itu sama dengan 8. Nanti berarti kotangennya itu ada 8 per 15. Kotangen itu ada 8 per 15. Ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Saya akan jelaskan yang mana? Yang contoh yang kedua bagian yang B. Ya. Kan saya lukis segitiganya. Nah, itu adalah segitiga siku-siku. Ya. Dan saya lukis seperti ini segitiga. Ya. Nah, siku-siku sini. Biar variatif, sudut A-nya saya taruh di sini, sisi A-nya. Berarti ini adalah sudut A nanti itu. Sudut A nanti itu. Sudut A di situ. Tadi kan taruh di sini. Nah, jadi terserah taruh di sini kah atau di situ, tapi risikonya nanti akan terjadi perubahan mana samping, mana miring. Ya. Nah, di situ katanya, nah, yang B itu kan apa itu 15 kotangen A itu kan sama dengan 8. Berarti nanti kotangen A-nya nanti sama dengan 8 per 15. Ya. Ingat, kotangen itu kan sepertangen. Bahwa kalau tangen itu adalah depan per samping, berarti kalau kotangen itu samping per depan. Ya. Kalau sudut A-nya di sini, ini berarti depan. Ini samping, ini miring. Kotangen itu katanya, kotangen itu adalah samping per depan. Berarti ini 8, ini 15. Ini K, karena perbandingan. Ini K. Nah, saya misalkan itu. Saya ulangi, kotangen itu adalah samping per depan. Samping per depan. Samping per depan. Kebalikan dari tangan. Kalau tangan itu apa? Kalau tangan itu depan per samping. Nah, ini nanti dicari. Nah, dengan menggunakan Pythagoras ini nanti pasti akar 8 kuadrat, 8K kuadrat itu 64K kuadrat. Nah, ditambah 15K kuadrat. 15 itu adalah 225K kuadrat. Dan begitu. Ya. Itu nanti sama dengan akar 289K kuadrat. Gitu. Nah, nanti ketemunya akar dari 28 itu adalah akar 289 itu adalah 17. Sementara akar K kuadrat itu adalah K. Berarti ini 17K. Jadi ini panjangnya sisi miring itu adalah 17K. Ya. Berarti ketiga sisinya pada segitiga itu seperti itu. Ya, seperti itu. Maka selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Itu kotangen saya awali dengan sin sekarang. Dengan sin. Nah, yang pertama saya ingin mencari sin dari sudut A. Sin dari sudut A. Ya. Sin sudut A itu adalah, ingat sin itu adalah desa, depan per samping. Depan ada ini, samping ada ini. Berarti 15K, depannya kan ini depan. Nah, miringnya adalah ini, 17K. Berarti sama dengan 15 per 17. Ya, 15 per 17. Kemudian yang kedua kita ingin mencari
kosekan sudut A. Kosekan itu sepersin. Kalau sinnya 15/17, maka kosekannya 17/15. Itu. Yang keenam, yang ketiga adalah kita ingin mencari kosnya A. Ingat, kos itu adalah kos sami, samping per miring. Kos itu adalah kos sami, samping per miring. Karena kos sudut A berarti sampingnya sudut A per miring. Berarti sampingnya ini berarti adalah 8K per miring 17K sama dengan 8/17. Ya. Kemudian perbandingan trigonometri yang keempat adalah kita menentukan sekan sudut A. Ingat, sekan itu adalah seperkos. Sekan itu ada seperkos. Kalau kosnya 8/17, maka sekannya 17/8. Kemudian yang kelima, kita mencari perbandingan trigonometri yang kelima adalah tangen A. Tangen A. Ingat, tangen itu, ingat, ini kan kotangennya sudah ada. Nah, kotangennya sudah ada. Berarti tangannya nanti kebalikan dari ini. Karena tangan itu seperkotangan tadi. Kebalikan ini. Berarti sama dengan 15/8. Nah, itulah 5 perbandingan trigonometri dari persoalan contoh kedua bagian B. Saya ulangi. Tadi 15 kotangan A sama dengan 8. Berarti kotangan A nanti 8/15. Ingat, kotangan itu rumusnya adalah samping per depan. Samping per depan. Itu kotangan. Kalau kita menentukan sudut A-nya di sini, berarti sampingnya ini. Depannya ini. 8/15, 8K, 15K. Karena perbandingan. Kalau ini 8, ini 15, berarti sisi ini sudah pasti 8 dan 15. Tapi kalau ini 8K, ini 15K, ini merupakan perbandingan. Perbandingan bisa K itu 2, berarti 16, ini 30, seperti itu. Ya. Berarti ini 8K, ini 15K. Karena sampingnya itu 8, sampingnya 8, kemudian depannya itu adalah 15. Dengan menggunakan Pitagoras, maka ketemu sisi miring. Seperti ini. Kemudian kita tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Sin A. Sin itu kan sama dengan demi. Depan per miring. Berarti depannya A itu 15K, miringnya itu 17K. K-nya hilang 15/17. Kemudian ini kebalikan dari sin. Kalau ada sin A-nya sama dengan 15/17, maka cos A-nya kebalikannya 17/15. Nah, kemudian berikutnya adalah cos. Cos itu adalah sami. Cos itu sami. Samping per miring. Karena A berarti sampingnya sudut A sama miringnya sudut A. Sampingnya sudut A itu 8K. Kemudian miringnya itu adalah 17K. Berarti 8K per 17K sama dengan 8/17. Nah, kalau kosnya ada, sekan bisa ditentukan. Karena sekan itu seperkos. Kalau sekan A ya seperkos A. Berarti sama dengan, kalau ini kos A-nya 8/17, maka sekan A-nya 17/8. Kebalikannya. Nah, berikutnya ada tangen. Tangen itu adalah desa. Nah, depan per samping. Desa. Depan per samping. Nah, depan per samping. Maksudnya anak panah. Ya. Tangen itu adalah desa. Depan per samping. Karena tangannya sudut A, berarti depannya A itu 15K. Berarti 15
sorry, 15, depannya A itu 15K per samping 8K. 15, 8. Atau kalau kotangannya ada, maka tangannya sudah bisa ditentukan, tinggal kebalikannya. Ya, itulah pembahasan contoh kedua. Pembahasan contoh kedua itu harus kalian pahami. Ya. Kemudian silakan kalian melanjutkan yang C, kemudian D, kemudian E. Ya, jadi nanti kan ini D-nya ini mencolok. Nah, ini D-nya ini. Nah, tuh. Nah, nanti kamu kerjakan sebagai latihan begitu agar kalian bisa memahami konsep perbandingan trigonometri ini dengan baik ya, karena dengan latihan itu kita akan menjadi lebih terampil gitu ya. Apapun dengan banyak latihan kita akan menjadi terampil ya. Itulah video saya kali ini. Simak, pahami, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.